Pemirsa, warga di kawasan Pantai Krakal, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta, dihebohkan dengan munculnya cairan limbah yang mencemari kawasan pantai tersebut. Cairan yang diduga merupakan aspal ini mendadak keluar di kawasan Pantai Krakal dan sekitarnya, hingga mengakibatkan sejumlah hewan biota laut mati dan menepi ke pinggir pantai. Seperti itulah penampakan pencemaran yang terjadi di kawasan Pantai Krakal dan Selili yang berada di Desa Ngestirejo, Gunung Kidul, Yogyakarta itu. Cairan yang diduga merupakan benda aspal ini pertama kali nampak pada Sabtu lalu dan semakin banyak pada Minggu siang. Dampak dari munculnya benda diduga aspal ini, air laut yang berada di kawasan Pantai Krakal menjadi kotor dan bercampur minyak. Tak hanya itu, cairan tersebut juga mengeluarkan bau mirip solar. Akibat pencemaran yang terjadi mengakibatkan sejumlah biota laut yang berada di Pantai Krakal ditemukan mati mendadak. Menurut Sekretaris SAR Satlinmas Wilayah 2 Pantai Baron, kejadian ini mulai dilaporkan pengunjung sejak Sabtu lalu, di mana tumpukan benda berwarna hitam semakin menjadi banyak pada pagi hari. Perlu kita sampaikan terkait dugaan limbah yang mendarat di Pantai Krakal dan Pantai Selili. Ini terjadi ataupun terdeteksi menurut laporan dari anggota kami yang di wilayah itu sejak kemarin siang, hari Sabtu kemarin itu sudah terdeteksi, dan pagi tadi itu ketebalan daripada limbah itu cukup lumayan tebal. Itu sejenis seperti aspal, jadi pekat, hitam pekat seperti aspal tapi berbau seperti minyak solar itu. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian berusaha untuk mengubur benda tersebut di pasir pantai. Pihak SAR sendiri sudah melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul untuk dilakukan uji sampel terkait kandungan air, biota laut yang mati, hingga cairan benda hitam tersebut. Jadi untuk limbah tersebut itu limbah apa dan asalnya dari mana, kami selaku petugas penjaga pantai yang ada di wilayah Pantai Baron ini belum tahu persis itu apa dan dari mana. Untuk biota laut sendiri tadi ada beberapa hewan seperti apa itu kepiting, itu ada yang menemukan satu mati, tapi matinya karena limbah tersebut atau apa kita juga belum tahu. Jadi mungkin setelah ini menjadi laporan kami, karena sudah kita sampaikan ke pihak terkait, nanti ada penelitian. Untuk himbauan bagi wisatawan itu mohon berhati-hati, karena limbah tersebut jika mengenai kulit ataupun pakaian itu akan sulit dihilangkan. Dan juga untuk teman-teman yang di lapangan tadi sudah berusaha untuk limbah-limbah yang berserakan di pasiran itu dikubur di pasiran tersebut untuk menghindari terkena wisatawan. Meski begitu, pihak SAR mengaku belum dapat memastikan asal-muasal benda tersebut sebab kejadian munculnya cairan hitam baru pertama kalinya. Cairan benda berwarna hitam tersebut nampak di kawasan perairan Pantai Krakal hingga Pantai Selili dengan jarak mencapai 1,5 kilometer. Kondisi itu menarik perhatian selebriti untuk angkat bicara. Aku pribadi prihatin banget karena tercemarnya itu sampai air laut itu hitam. Nah, pertanyaannya gimana itu dengan biota-biota laut yang ada di dalam sana? Satu, penghasilan dari nelayan pasti akan berkurang. Satu lagi, kan kasihan kalau yang mati itu adalah bibit-bibit unggul. Nanti bagaimana ke depannya? Menurut aku sih ini harus apa ya? Kita harus aware banget dengan laut kita, karena kan rata-rata kita penghasilan kita terbesar adalah dari laut kan, karena kita kan banyak terdiri dari laut kan. Jadi menurut aku mau masyarakat, mau pemilik pabrik, mau apapun itu harus aware banget dengan laut. Sangat disayangkan ya, salah satu pantai indah di Yogyakarta bisa tercemar limbah hitam kayak aspal tapi baunya solar. Saya kurang tahu penyebabnya apa, cuman kalau emang benar karena kebocoran pipa dalam laut, mungkin bisa lebih diperhatikan lagi ya.
Apalagi juga sebelum-sebelumnya pernah kejadian di beberapa pantai yang ada di Indonesia. Polusi kita sekarang udah mulai parah, jadi jangan sampai perairan kita juga tercemar, apalagi sampai rusak. Semoga kedepannya nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gini. Sementara itu di lain peristiwa, sebelumnya viral juga aksi protes dan bersih-bersih muncul dari pecinta lingkungan hidup Pandawara Group. Kemunculan kelompok pemerhati lingkungan ini bagaikan pahlawan lingkungan di Indonesia yang kemudian dikenal luas masyarakat. Aksi yang belum lama ini dilakukan Pandawara Group yakni dengan melakukan aksi bersih-bersih sampah di perbatasan antara Pantai Cibutun dan Pantai Loji di Desa Sangrawayang, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya juga, Pandawara Group ini juga mengunggah pantai pesisir Loji yang kotor dan tercemar limbah sampah yang sangat parah. Seolah menyindir Pemkab setempat, mereka memajang foto dan memasang tulisan sebagai tempat bermain sepak bola terburuk yang pernah ada dengan mengambil lokasi pantai yang kotor dan tercemar dengan limbah sampah yang berserakan. Tak hanya itu, mereka juga menyebut Pantai Loji sebagai pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Sukabumi, kalian siap untuk acara ini? Kami ingin bisa bermain bola di pantai yang bersih. Pada dasarnya, pantai sekotor ini tidak akan pernah bisa jika hanya dibersihkan oleh kita berlima. Maka dari itu, untuk seluruh elemen masyarakat yang kami hormati, kami tunggu kedatangan dan kerjasamanya untuk membantu mengurangi sampah yang ada di pantai ini. Terima kasih. Di tengah yang lain sibuk cuma jadi konten kreator, bikin apapun temanya, prank, apa segala macam, mereka tuh beneran aksi nyata gitu buat ngebersihin. Kalau lihat kan semua yang mereka bersihin kan biasanya juga bukan mereka doang yang bersihin, tapi mereka ngajak banyak elemen masyarakat untuk gabung, dan ternyata beberapa tempat bersih karena itu, dan semakin bikin sadar banyak pihak kalau kebersihan kayak pantai yang kotor setelah dibersihkan ada beberapa yang udah dijadiin tempat main anak-anak, jadi tempat wisata atas bersihnya itu. Jadi luar biasa lah, bikin apa ya, kalau gue bilang wake up call-nya luar biasa. Aksi nyata pun dilakukan Pandawara Group dengan mengajak partisipasi masyarakat dan peduli lingkungan untuk membersihkan pantai yang kotor dan tercemar limbah sampah. Lantas seperti apa kondisi Pantai Loji terkini setelah dibersihkan itu? Membantu alam untuk mendapatkan haknya. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan clean up di Pantai Cibutun, Sangrawayang, dan Pantai Loji. Kami dari Pandawara Group mengucapkan besar terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa Sukabumi. Ini kan adalah permasalahan bersama. Gue tidak semena-mena langsung benci sama orang yang buang sampah, apa segala macam. Ya, apa yang dilakukan Pandawara salah satunya adalah menyadarkan kita semua gitu loh. Menyadarkan dengan cara yang menurut gue bagus.